P39 Aroma Parfum. Setiap orang punya cara tersendiri untuk bahagia. Begitu Aidan dan Shafira. Cara mereka bahagia itu sederhana. Seperti kencan mereka malam ini. Bukan pergi ke suatu pulau. Atau menyewa gedung mewah. Makan dengan berhiaskan lilin. Atau momen romantis menyaksikan kembang api berdua di atas bukit. Bukan naik jet pribadi untuk keliling dunia. Cara bahagia mereka sangat sederhana. Bukan soal tidak mampu. Tapi begitulah mereka. Bahkan berlibur ke Eropa. Korea juga tidak masuk dalam daftar list mereka. Tujuan utama mereka saat ini bisa segera mengunjungi Ka'bah. Mengunjungi kota kelahiran Rasulullah. Mengunjungi kota di mana turunnya Al-Quran. Bersama orang-orang yang mereka cintai. Mas, Syah udah hubungi Agung. Dia mau banget katanya. Alhamdulillah. Langsung suruh ke Green aja. Nanti Mas hubungi Arga. Jam berapa Mas rencana kita ke Green? Jam 9-an. Syah mau ikut. Ikut dong Mas. Syah kan harus ekstra belajar. Biar ahli. Kan mau jadi pemilik Green seutuhnya. Hehehe. Satu sentilan mendarat di kening Shafira. Sakit atuh Mas. Gak sayang ya sama Syah. Itu karena kamu suka mikir aneh-aneh. Kan Syah udah bilang. Jaga-jaga kalau Mas macam-macam. Satu aja gak habis-habis Syah. Gak habis-habis atau lebih tepatnya kewalahan menghadapi satu istri. Gimana mau dua istri ya kan Pados? Shafira dan Aidan masuk ke Green sudah nampak ada pengunjung. Dan Agung juga sudah mulai membantu. Walau baru sekedar mengantar pesanan. Assalamualaikum pejuang cuan. Sapa Shafira dengan gaya khasnya. Yang energik. Waalaikumsalam Nyonya Cuan. Balas mereka kompak. Dan Aidan hanya bisa geleng-geleng. Shafira pun segera memakai apronnya. Pak Budi sehat Pak? Sapa Shafira. Alhamdulillah Neng. Anak Pak Budi mana Pak? Tanya Shafira sambil meracik kopi yang ada di antrian pesanan. Mau US Neng jadi ada les tambahan. Agak telat datangnya. Ga. Ke ruangan saya ya. Ujar Aidan sambil berlalu menuju ruangannya. Woki. Jawab Arga. Gimana Gung? Repot ya kerjanya? Tanya Shafira saat Agung menunggu pesanan yang akan dia antar. Gak kok Syah. Happy malahan. Agak kagok aja karena belum terbiasa. Tapi di sini banyak mahasiswa yang datang. You oke? Oke. Syah. Oke pakai banget. Selama halal. Kalau boleh aku malah mau fokus part-time di sini. Tapi Ahad aja juga udah alhamdulillah banget Syah. Kerjaan di pabrik itu gimana? Syah aku antar pesanan dulu ya. Shafira mengangguk. Bukan Agung tidak ingin cerita. Tapi memang ada pesanan yang harus segera dia antar. Sudah jadi rutinitas jika akhir pekan Green memang padat. Shafira yang mulai luwes dalam meracik kopi pun terlihat santai. Bakso Pak Budi juga tak kalah jadi menu best seller saat ini selain nasi goreng hijau teri. Nampaknya enak Syah. Ujar Agung saat melihat Shafira meracik kopi. Nanti kamu juga harus belajar. Siapa tahu lulus kuliah mau jadi buka coffee shop juga. Amin. Semoga bisa kumpulin modalnya Syah. Agung nanti selesai istirahat ke ruangan Pak Aidan ya. Ujar Arga yang baru keluar dari ruangan Aidan. Oh ya siap Mas Arga. Ada apa Kak? Tanya Shafira kepo. Ih kepo. Tanya aja sendiri nanti. Berlalu meninggalkan Shafira dan itu membuat Shafira menggigit giginya rapat. Gung makan aja dulu. Udah jamnya makan. Bebas mau makan apa aja ya. Nanti sholatnya gantian. Ujar Nina yang baru datang dari arah dapur. Iya Kak Nin. Nanti Agung kalau udah lapar pasti makan kok. Jangan nunggu lapar Gung. Biasa selesai bada zuhur mulai tuh anak-anak pelajar pada datang. Kamu belum tahu aja gimana bawelnya mereka. Ujar Angga. Di sini gak ada larangan mau makan apa di jamnya makan. Minum pun gak dilarang kok. Tambah Nina. Yang dilarang di sini tuh ngerokok. Ujar Shafira. Tuh kan. Nyonya kalau udah mulai angkat bicara. Jangan harap ada sela. Diterjang pokoknya. Timpa Arga. Yang mau gibah silahkan lanjutkan. Perbanyaklah menggibahin Syah. Maka dosa Syah semakin berkurang. Syah mau makan siang dulu sama tuan besar. Bye. Bye.
Ujar Syafira sambil menenteng rantang yang berisikan makan siang mereka yang sudah Syafira siapkan. Makan serantang berdua. Lalu dilanjutkan sholat berjamaah di ruangan Aidan adalah rutinitas setiap Syafira ada di Green. Tok, tok, tok. Pak Aidan. Ini Anguk. Masuk Gung. Balas Aidan dan nampak Syafira yang sedang melipat mukena dan sarung yang tadi Aidan pakai. Duduk. Tita Aidan dan Agung menurut. Tadi kata Mas Arga. Bapak manggil saya. Iya. Pengen ngobrol sebentar. Kamu kerja part-time di mana selain di sini? Ada Pak di konveksi. Saya bagian packing pengiriman. Nyaman kan? Tanya Aidan basa-basi. Sepertinya ada hak serius yang ingin dia bicarakan. Nyaman gak nyaman lah Pak. Saya butuh biaya untuk kuliah. Sedangkan ibu buruh cuci baju. Bapak Kiki bangunan. Coba jujur nyaman gak? Kalau harus jujur kadang agak kurang nyaman juga Pak. Karena kan kadang saya pulang jam 1 malam. Karena harus kejar paket yang akan diantar besok pagi. Kalau di sini, hehehe. Bingung harus jawab apa. Kenapa jadi ketawa? Maaf Pak. Sejauh ini nyaman banget Pak, ini jujur Pak. Apalagi tim di sini solid semua. Kalau saya tarik kamu part-time di sini gimana? Agung melongo dibuatnya. Bingung sudah pasti. Bapak serius. Bukan bingung. Lebih tepatnya tidak percaya. Saya pernah main-main dengan omongan saya. Belum pernah sih Pak. Ya sudah itu aja. Kalau kamu sudah buat keputus silahkan kabarin saya. Baik Pak. Segera saya kabari. Jawab Agung sambil keluar ruangan. Syafira menghampiri Aidan lalu mendudukkan tubuhnya di pangkuan Aidan. Berniat ingin mencium pipi sang suami atas apa yang dia lakukan hari ini. Tapi tiba-tiba, Syafira memundurkan tubuhnya. Kenapa? Tanya Aidan heran. Mas tadi pakai parfum apa? Tanya Syafira sambil menjepit hidungnya. Ya parfum yang biasa mas pakai Syah. Baunya aneh. Bukan parfum biasanya nih, sambil mengendus leher Aidan. Beneran Syah. Ini parfum mas yang biasanya. Mandi di sana. Mas baunya gak enak. Besok ganti parfumnya. Cari yang aroma kopi ya. Kamu ngelantur deh Syah. Amana ada parfum aroma kopi. Ada mas. Parfum mas yang lama gak enak baunya. Jangan ditanya bagaimana rempongnya seorang Aidan. Siang ini harus mandi. Dan berganti kemeja yang baru. Bersyukurlah karena ada stok kemeja di Green. Dan mulai mencari parfum dengan aroma kopi. Dimulai dari aplikasi online. Tapi baru mau menekan gambar keranjang Syafira sudah protes. Kok online sih mas? Terus gimana kalau aromanya gak enak? Syah kopi itu aromanya sama. Gak ada bedanya. Kan bisa aja ada campuran lainnya. Huff. Suara hembusan nafas Aidan. Lalu kembali men-scroll handphonenya. Mencari daftar parfum kopi yang premium. Nih yang termahal. Premium. Dot dan bestseller. Mas. Mahal itu belum tentu bagus. Bisa aja kan KW. Tapi tertulis ori. Aidan menepuk keningnya. Entak ada angin apa istri nakalnya ini tiba-tiba seperti emak-emak komplek. Gak tahu tuh komplek mana. Ya udah. Syah yang pilih. Mas ngikut aja. Jika di dalam ruangan ini sibuk urusan parfum. Berbeda di depan. Mereka sibuk dengan pelanggan. Tapi soal gibahin atasan tetap lanjut. Tuan sama Nyonya Cuan dari tadi sibuk gak menentu. Oceh Nina. Pak Aidan tadi mandi siang bolong. Keramas lagi. Emang abis ngapain tadi di dalam? Tanya Arga ke Agung sambil menepuk pundak Agung. Agung malah garuk-garuk kepala mendengar pertanyaan Arga. Kenapa malah garuk-garuk? Ngapain mereka? Baru selesai sholat kok tadi. Jawab Agung jujur. Kalau abis sholat kenapa mandi keramas? Siang bolong lagi. Balas Arga. Mas Arga pemikirannya jauh ke depan. Kalau mereka, sambil menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah, Syafira pasti juga mandi. Balas Nina. Gosip terus. Kapan tuh pesanan diantar? Angga bersuara. Dia belum tahu apa pembahasan rekannya itu. Karena baru keluar dari dapur. Iya nih Agung. Gosip mulu. Buruan antar tuh. Hehehe. Ujar Nina sok galak. Tapi kemudian dia tertawa. Mentang-mentang Agung anak bawang jadi tumbal ya. Bawang apa Gung? Tanya Arga. Bawang Jawa mas.
Balas Agung sambil berlalu mengantar pesanan. Pedes dong di mata. Tambah Nina. Kalian ini ya. Malah gosipin atasan. Potong gaji loh. Ujar Pak Budi dengan nada bercanda. Mereka hanya bisa tertawa. Tagar kembali ke ruangan. Kok Sya yang pilih sih? Jadi gimana Sya? Pilihan masalah mulu. Nyalahin Sya nih. Sepertinya berdebat juga gak ada gunanya. Batin Aidan. Ya udah. Kita cari aja ya langsung. Biar istri Mas ini bisa milih langsung. Ujar Aidan lembut sembari menarik Syafira ke pangkuannya. Syafira hanya diam. Malah seperti melamun. Kok malah diam? Menangkup wajah Syafira untuk menatapnya. Mas, maaf ya. Gak tahu kenapa bawaannya gak nyaman aja. Kayak ada yang mengganjal aja di pikiran Syah. Mau Syah keluarkan tapi Syah gak tahu. Ujarnya tiba-tiba sendu. Aidan bukan menjawab malah mengecup kening Syafira. Biasa emak-emak mau PMS kan gitu. Ujar Aidan. Iya kali ya Mas. Ya udah. Istirahat aja di sofa. Biar Mas yang bantuin depan. Syah ngantuk tapi Syah maunya tidur di pangkuan Mas. Boleh. Jika ditolak, hasilnya pasti runyam. Ujar Aidan tapi hanya di dalam hati. Mas lihat ke depan. Anak Pak Budi Udang datang belum ya? Kok jadi anak Pak Budi sih Mas? Mas mau ngapain? Tanya Syafira dengan tatapan tajamnya. Salah lagi kan? Tuh berubah lagi kan moodnya. Ujar Aidan dan lagi-lagi hanya membatin. Gak ngapa-ngapain Syah. Mau lihat aja. Kondisi di depan. Kan anak Pak Budi bisa bantu-bantu. Awas aja macem-macem. Aidan bukan keluar. Aidan malah mengangkat tubuh Syafira ke arah sofa. Lalu merebahkan kepala Syafira di pahanya. Men-scroll handphonenya. Di luar aman. Tanya Aidan ke Arga dari panggilan telepon. Oke. Kalau aman. Kalian handle ya. Tambah Aidan. Dan yang di balik telepon hanya bisa menjawab oke. Syafira tak berkata-kata apapun. Hanya tersenyum lalu memejamkan matanya. Kepala tanya Angga ke Arga yang baru selesai memutus sambungan teleponnya. Aidan. Minta kita handle. Lagi perang kali di dalam. Perang kok anteng. Gak ada suara tuh. Sambil mengarahkan telinganya ke ruangan Aidan. Hadeh. Jangan jadi pegawai gak ada akhlak deh. Mau mereka perang. Mau tempur. Biarin aja. Kan halal. Kalau ngiri atau pengen. Buruan nikah. Jangan betah jadi jomblo. Ya kan Pak Budi? Omel Nina dan mendapatkan anggukan dari Pak Budi. Aneh aja Nin. Hampir setahun ini gak pernah tuh kayak gini. Ujar Arga. Biasalah. Namanya rumah tangga. Atau bisa jadi mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Ujar Pak Budi. Kakak dan mas-mas. Ingat pasal 1. Ujar Agung yang baru selesai mengantar pesanan. Pasal 1. Bos selalu benar. Ujar Angga. Pasal 2. Jika bos salah kembali ke pasal 1. Sambung Arga dengan nada seperti sedang membaca undang-undang. Bila bos tetap pada pendapatnya, itu berarti beliau konsisten. Lanjut Angga. Dengan senyum ditahan. Bila bawahan tetap pada pendapatnya, itu berarti dia keras kepala. Tambah Nina sambil terkekeh. Pak Budi hanya geleng-geleng dengan tingkah mereka. Bila bos berubah-ubah pendapat, itu berarti beliau fleksibel. Ujar Agung tak bisa lagi menahan tawanya. Bila bawahan berubah-ubah pendapat, itu berarti dia pelin-pelan. Ujar Aidan yang baru keluar dari ruangannya dan membuat semua terdiam. Lalu di menit kemudian cekikikan. Tapi itu gak berlaku di sisi Agung. Ujar Arga dengan menekan nama Agung. Dan Agung hanya bisa pasrah. Anak bawang diem aja. Jadi lagi gibahin saya nih. Gak lah. Mana berani. Syah mana? Tanya Arga mengalihkan pembahasan. Lagi tidur. Lagi kurang sehat kayaknya. Jawab Aidan sembari menuju mesin kopi. Menakar kopi untuknya sendiri. Gimana Gung udah buat keputusan? Tanya Aidan tapi tetap fokus pada kopinya. Iya Gung. Kamu bisa kesini setelah jam kampus. Nah kita tutup jam 10 malam. Jika ada tugas kampus kamu juga bisa kerjakan di rumah belakang. Gak berisik kok. Paling bunyi piring sama sendok. Tambah Arga. Saya tadi udah hubungi pihak pabrik Pak. Insya Allah besok saya mulai di sini.
Tapi saya harus ke pabrik dulu. Ambil upah. Alhamdulillah. Kita ada teman baru. Ujar Nina. Gaji kamu bisa didiskusikan sama Arga. Mau bulanan atau per 1 pekan. Kembali ke kamu aja. Tambah Aidan. Lalu kembali masuk ke dalam ruangannya. Arga menepuk pundak Agung. Sebenarnya kemarin Aidan udah survei di mana tempat kamu part-time. Terlalu fokus dan kamu gak dan waktu untuk belajar. Aidan gak mau kamu capek kuliah gak ada hasil. Ujar Arga. Dia memang dingin Gung. Kalau kata Syafira bongkahan es di kulkas. Tapi kepeduliannya itu luar biasa. Tambah Angga. Betul. Saya juga merasakan kebaikan Nak Aidan. Tak banyak bicara. Lebih banyak bertindak. Saya aja gak ngangka bakal jualan di tempat sebagus ini. Ujar Pak Budi teringat pertama kali bertemu Syafira dan Aidan.